kami dari kelompok 4 akan menjelaskan lapisan fedosfer. Selanjutnya, di sini kami akan perkenalan terlebih dahulu. A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Indah Putri, nomor absen 3 dari kelas 10-7. Saya Febrian Putra Ginata dari kelas 10-7, nomor absen 10. Dan saya Jessica Gianayo Tristiana dari kelas 10-7 absen 14. Hai guys, perkenalkan nama saya Mas Pia, nomor absen 17, kelas 10-7. Hai, perkenalkan nama saya Rolda Lestari, kelas 10-7, nomor absen 27. Perkenalkan nama saya Istari Valina, kelas 10-7, absen 33. Apa sih morfologi tanah? Morfologi tanah merupakan bagian terpenting dalam ilmu tanah karena memberikan informasi fisik dan visual. Oke, di sini ada warna tanah. Warna tanah dapat memberikan informasi tentang kandungan organik dan zat besi pada tanah. Yang kedua ada tekstur tanah. Tekstur tanah menggambarkan proporsi atau partikel pada pasir seperti pasir, tanah liat, dan lumpur. Yang ketiga ada struktur tanah. Struktur tanah adalah gumpalan tanah yang membentuk kelompok atau agregat. Yang keempat ada konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah ketahanan tanah terhadap tekanan. Yang kelima ada pori tanah. Pori tanah adalah rongga atau ventilasi air di tanah. Keenam ada horizon. Horizon adalah lapisan yang memiliki ciri fisik, biologis, kimia. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus yang diangkut oleh aliran air seperti sungai dan banjir. Proses ini terjadi secara terus-menerus sehingga menghasilkan lapisan tanah yang kaya nutrisi dan mineral. Manfaat dari tanah ini adalah sebagai lahan pertanian dan mudahkan irigasi bagi petani. Yang kedua ada tanah andosol. Jenis tanah ini terbentuk dari abu vulkanik berwarna gelap serta memiliki kemampuan menyerap air dengan baik. Umumnya ditemukan di lereng gunung berapi. Manfaatnya cocok untuk perkebunan dan pertanian. Ketiga, tanah organosol. Jenis tanah ini terbentuk dari penimbunan bahan organik seperti zat tumbuhan yang sudah membusuk. Tanah ini memiliki warna coklat hingga hitaman. Biasanya temukan di daerah rawa atau daerah yang tergenang air. Manfaatnya untuk mengurangi erosi tanah. Yang keempat, latosol. Tanah latosol adalah tanah hasil pelapukan lanjutan dengan unsur hara mineral dan bahan organik rendah, berwarna merah hingga kecoklatan kekuningan karena kandungan besi dan aluminium. Tersebar di Kalimantan Tengah, Bali, Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. 5. Tanah mediteran berasal dari pelapukan batu kapur organik rendah, tekstur kasar, menggumpal, dan kejenuhan basah sedang tinggi. Umumnya ditemukan di daerah pantai tropis hingga 40 mdpl. Cocok untuk palawija dan jati. Tersebar di Nusa Tenggara, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, kita akan membahas struktur lapisan sungai. Sungai memiliki struktur lapisan yang sangat tersusun secara alami, dari atas sampai ke bawah. Memahami lapisan sungai sangat penting untuk mempelajari proses sedimentasi, erosi, serta potensi sumber daya mineral dan air tanah. Di sini yang pertama ada air. Lapisan paling atas merupakan badan air sungai, tempat berlangsungnya aliran air dan aktivitas ekosistem perairan. Yang kedua ada sedimen, lapisan endapan yang terbentuk dari material halus seperti pasir, kerikil, dan lumpur. Sedimentasi terbentuk dari hasil erosi material yang terbawa arus sungai. Yang ketiga ada tanah. Lapisan di bawah sedimen terdiri dari tanah dan material organik. Lapisan ini lebih stabil. Terakhir ini ada
Batuan dasar. Lapisan paling bawah ini merupakan batuan keras asli. Lapisan yang terakhir ini menjadi dasar dari struktur sungai dan membatasi kedalaman erosi sungai. Jadi, setiap lapisan memiliki peran penting dalam ekosistem dan dinamika sungai. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang zona laut. Zona laut, apa sih zona laut itu? Zona laut adalah wilayah kelautan yang dibagi-bagi berdasarkan kedalaman, letak, dan karakteristik lainnya. Secara umum, zona laut dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, zona litoral. Zona litoral disebut juga zona pesisir. Nah, terletak di antara garis pasang surut. Yang kedua yaitu zona neritik. Zona neritik adalah zona yang memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Zona ini masih bisa tembus oleh sinar matahari dan masih banyak sekali ditemukan kehidupan laut seperti hewan laut dan tumbuhan laut. Yang ketiga yaitu batial. Zona batial. Zona batial ini memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter. Nah, yang terakhir yaitu zona abasial. Zona abasial memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Nah, zona ini sama sekali tidak tembus oleh sinar matahari, sehingga suhunya sangat rendah dan juga jarang sekali ditemukan kehidupan laut. Kayak jarang sekali gitu loh. Selanjutnya di sini ada struktur lapisan pantai yang dimana ada interaksi antara laut dan juga daratan. Itu biasanya mengacu pada proses geomorfologi. Kemudian ada lapisan-lapisan pantai. Yang pertama ada zona supralitoral. Zona supralitoral itu biasanya ada di atas garis pasang tertinggi dan itu juga biasanya jarang terendam air laut kecuali ketika ada badai dan ombak besar. Nah, kemudian yang kedua ada zona litoral, yang dimana zona litoral itu ada di garis pasang air tertinggi dan garis surut air terendah. Biasanya kalau di zona litoral itu banyak dijumpai organisme-organisme itu seperti kepiting, terus kerang, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada zona sublitoral, yang dimana itu terletak di bawah zona litoral. Itu biasanya kedalamannya bisa mencapai kurang lebih 200 meter dan itu banyak sekali dijumpai terumbu karang. Semangatnya sudah ayo sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, berpikirku salah. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, berpikirku salah. A few moments later.